kita postpone dari podcast Kopi Kuy. Nah, sekarang kita akan kembali lagi dengan menampilkan sharing yang sangat berbobot. Kali ini kita kedatangan tamu dari era gading, yaitu Ibu Ting Ting. Ibu Ting Ting ini dijuluki seorang ratu properti karena dia dapat bertransaksi lebih dari 10 unit sebulannya. Luar biasa sekali, dan aku yakin teman-teman juga pasti penasaran dengar sharingnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan tayangan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ting Ting. Ini portofolio saya. Ada 2 buku yang sudah saya launching selama 2 tahun yang kemarin. Ini mungkin teman-teman ada yang udah baca belum ya buku-buku dari ininya ya? Ya, ini lebih memberi sharing, ibaratnya lebih memberi semangat ke teman-teman semua sih, sama seperti teman-teman juga. Saya pada dasarnya juga kalau saya bisa berdiri seperti sekarang, saya yakin juga teman-teman di sini juga pasti bisa gitu ya. Nah, ini background saya. Mungkin ada yang udah tahu dulunya saya kerja di mana. Jadi saya kerja di perusahaan keluarga. Jadi dulu background saya kerja di perusahaan kayu, jadi supplier kayu. Jadi saya itu pun juga bukan bagian marketing. Jadi saya lebih ke bagian accounting, finance. Jadi untuk saya kerja dan saya kuliah juga backgroundnya accounting. Jadi saya nggak pernah sama sekali di background marketing. Di sini ada nggak yang bagian accounting, background kerjanya atau ininya ya, Bu Murni ya? Pak Rudi, bagian apa kerjanya Pak dulunya? Dulu teknisi. Oh, teknisi, bisa larinya ke marketing ya Pak? Iya, sama. Saya juga sama. Saya tidak ada background sama sekali bermarketing. Even saya kuliah pun juga sama. Saya juga accounting. Jadi saya benar-benar buta banget. Jadi saya benar-benar mulainya dari nol. Jadi sama. Kalau dulu saya tiap pagi saya udah bangun jam 4 pagi waktu itu kondisinya. Jam 5 saya udah harus jalan karena kondisi suplai gudang kayunya ini waktu itu di Marunda. Jadi jauh ya. Kalau misalnya saya kena macet sedikit, mendingan saya lebih pagi. Saya lebih mikir seperti itu dibanding saya macet-macet di jalan. Jadi jam 5 pagi saya sudah jalan, terus ngatur-ngatur muatan dan lain-lain sama keluarga saya, sama kakak saya sebetulnya 2 orang. Jadi kita bertiga, siang kita udah pulang karena sudah pengaturan kayu keluar ini sudah selesai semua, berarti siang udah pulang karena jadi kita waktunya orang udah pulang belum pulang, kita udah pulang dulu dibanding kejebak macet. Itu seperti itu yang kita lakukan setiap hari. Waktu itu kenapa saya terpikirkan masuk di era? Saya cuma mikir satu, waktu itu karena kebutuhan ekonomi juga tentunya. Saya mikir pekerjaan apa yang cocok untuk saya yang tidak membutuhkan modal. Dalam arti kalau kita usahakan butuh modal yang cukup besar ya. Kalau misalnya saya yang tidak punya modal tapi saya punya usaha gitu loh, punya tenaga gitu loh. Apa pekerjaan yang cocok? Waktu itu terbesitkan karena saya punya kakak saya terlebih dahulu terjun di dunia properti. Saya memutuskan, oke, saya mau di properti. Waktu itu kondisinya saya join lah di era. Kenapa saya pilih era? Ya karena ya era punya branding yang nomor 1 gitu loh. Terus juga franchise, dan kebetulan waktu itu jarak dari rumah saya ke kantor sama-sama rutenya Kelapa Gading. Ya saya pilih waktu itu MB-nya Padion. Waktu itu kantor kita di Second Road. Jadi bukan kayak seperti sekarang kantornya di jalan utama. Iya, apalagi di kantor era Graha sendiri kan lumayan tuh posisinya strategis. Waktu itu kantor kita itu posisinya sangat yang ibaratnya Gojek atau apapun. Saya waktu interview pun juga saya sampai nyasar ke kantor itu karena saking bener-bener terpencil gitu loh. Itu kondisinya dulu kantor kita awal. Waktu itu sempat saya ragu untuk saya join di sana karena saya mikir kantor ini saya datang aja saya nyasar sampai ke perumahan. Dia arahin Google Map-nya salah gitu loh. Gimana orang bisa ini? Waktu itu terbesit seperti itu. Tapi saya sempat coba berunding sama kakak saya yang di atas saya. Jadi dia bilang coba aja, ya kan nggak ada masalah apapun gitu loh. Ya udah saya pikir ya udah kalau kantornya ibaratnya walaupun di Second Road, saya cuma mikir satu, ya berarti
marketingnya yang harus gerak, sayanya yang harus gerak. Saya nggak bisa ngandalin cuma orang yang datang untuk ketemu kita gitu loh. Berarti saya yang harus jemput bola. Itu waktu itu. Ini saya waktu join di tahun 2015 akhir, di bulan Desember. Ya. Ini kelihatan ya, mungkin ada perbedaan. Kalau perbedaannya mencolok sebenarnya satu, itu jasnya kalau teman-teman lihat itu kebesaran. Jadi itu jasnya kebetulan jasnya itu saya pinjam blazernya, jasnya itu dari MB saya waktu itu. Jadi saya training, saya join 1 bulan, kebetulan saya langsung closing jual beli, terus diminta sama MB saya, oke, foto, karena saya nggak ada jas, nggak ada blazer, ya foto dadakan, itu pun di kantor dengan modal pakai handphone gitu. Jadi itu pun juga saya nggak masalah gitu, itu saya lakukan. Makanya jasnya tangannya di crop kayak nggak ada tangan, seperti itu kondisinya. Ya, ini kondisi saya. Ini quotes yang selalu saya pegang dalam hidup saya sampai sekarang pun. Itu selalu saya yang ketika saya jatuh bangun, ibaratnya kalau marketing pasti ada ya namanya kegagalan dalam transaksi, ditolak klien, itu udah makanan sehari-hari ya pastinya. Saya selalu pegang ini. Ketika saya lemah, saya selalu bilang, oh ya, pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tapi tidak pernah berhenti mencoba. Saya selalu bilang seperti itu dan selalu saya remind ke diri saya sendiri. Saya lalu refleksikan gitu loh, oke, saya hari ini gagal, besok saya bangkit. Saya selalu ingat satu, Mariana bilang, ketika saya hari ini gagal, besok saya bangkit. Hari ini saya gagal, besok saya bangkit. Dan selalu saya katakan itu. Ketika saya lagi down masalah, lagi transaksi lagi terlalu ini banget, dan banyak kegagalan dalam transaksi, saya selalu katakan ini, pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tapi tidak pernah berhenti mencoba. Boleh ya, sama-sama teman-teman semua kita baca sama-sama ya untuk ini ya. 3, 2, 1. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, Iya. Jadi ini yang selalu menjadi landasan saya. Mungkin teman-teman juga bisa pakai, mungkin ya kita marketing pasti banyak ya mendapatkan penolakan, gagalan, terus di PHP klien, udah diiming-iming dapat komisi yang tinggi, diiming-imingin ibaratnya wah ini udah pasti deal gitu loh, udah selangkah lagi, udah di notaris, bahkan ada yang kejadian di era Gading sendiri, itu saya nggak pernah ngalamin, itu tim saya komisi udah masuk, bukan komisi, transfer pelunasan udah masuk semua. Dia waktu itu sewa ruko berapa tahun gitu, 5 apa berapa, udah masuk semua, udah tanda tangan notaris. Hanya cuma satu, karena apa? Kebetulan penyewanya ini PT, dia butuh untuk kwitansi, karena kan kwitansinya PPN gitu ya. Nah, pemiliknya waktu itu kondisinya emang sedikit unik, nggak mau. Pemiliknya kondisinya ada di Lampung. Cuma karena masalah kwitansi. Bisa bayangin teman-teman, itu sudah dibayar lunas dari penyewa ke pemilik, bisa ditransfer balik, batal. Waktu itu perjanjiannya di notaris kebetulan tidak ada, dari notarisnya kan dipilih sama pemilik, tidak ada form bahwa kalau pemiliknya batalin, dendanya 2 kali lipat. Itu luar biasa banget ya. Kadang-kadang kita kadang-kadang menghadapin seperti itu gitu loh. Itu tragis banget ya. Ibaratnya siapa sih yang nyangka udah bayar lunas, sudah tanda tangan notaris bisa di cancel, dibalikin lagi. Dan bener-bener waktu itu kita konsennya bukan karena takut komisi, sebenarnya bukan karena komisi juga, tapi lebih takut duit penyewanya udah masuk gitu loh. Ketemunya pemiliknya unik, cuma karena kwitansi. Sementara penyewanya nggak bisa karena PT kan, karena harus clear. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi teman-teman tahu itu bener-bener dunia nyata yang kita harus hadapin di lapangan. Itu tragisnya kalau marketing gitu loh. Kadang-kadang ya kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, itu yang saya katakan, ya, balik lagi, saya selalu percaya semua rezeki itu ada yang ngatur. Apapun kegagalan dalam hidup kita, itu semua asal kita melakukan yang terbaik. So far, kalau emang kita harus mengikhlaskan kegagalan itu ada, ya itu pembelajaran buat kita.
Saya selalu percaya semua apapun yang terjadi itu pasti rezeki yang ada yang ngatur. Balik lagi, tapi tetap kita harus berusaha. Bukan berarti kita duduk diam, rezeki ada yang ngatur nih nanti gitu. Jangan disalahartiin dalam arti kata Bu Ting Ting, rezeki ada yang ngatur, Bu Feni, tenang aja kita duduk aja ntar ada rezeki. Enggak, ya. Semua ada yang ngatur, tapi kita berusaha yang terbaik. Kita service ke klien yang terbaik dan lain-lain. Iya. Saya sering banyak kejadian transaksi saya, puji Tuhan, dalam waktu singkat saya bisa ngedeal. Dalam waktu singkat saya bisa tanpa klien ngelihat survei, klien bisa saya tarik DP. Klien lagi di luar negeri, di luar kota, saya bisa cuma by video, saya bisa tarik DP. Itu saya puji Tuhan, itu trust klien pastinya ke kita, ke saya terutama waktu itu. Jadi banyak kejadian waktu itu, waktu menjelang akhir tahun, di mana penjualnya itu rumahnya emang kepepet karena dia sudah mau dipasang pelang yang ibaratnya diambil alih sama bank. Jadi waktu itu turun harga, waktu itu dia megang listingan teman kantor. Jadi saya cuma share, terus saya telepon kliennya, dia bilang saya di Bandung. Udah Pak, gini aja, Bapak kan tahu kompleknya, saya sekarang video, saya bilang gitu. Itu menjelang tanggal 1 Januari. Jadi 30 Desember apa 31 Desember gitu. Saya bilang saya video, nanti Bapak lihat ya, Bapak kan sofa rumah tua, nanti saya video, Bapak lihat sekitarnya. Cuma dalam hitungan ini, dia langsung DP masuk. Pak ini kan murah gini-gini, udah Pak, Bapak nawar aja gini-gini. Ya udah, saya percaya mau gini-gini, tek, langsung ngedeal. Itu saya percaya semua itu nggak bisa dibangun dalam waktu instan. Transaksi, kalau saya bisa transaksi cepat, itu pasti ada kepercayaan klien ke kita, ya, setuju ya. Tapi kalau misalnya kita dalam kerja kita, dalam kinerja kita nggak ada dibangun kepercayaan ke klien, ke marketing, itu nggak akan bisa. Mau kita gimana meyakinkan kalau klien itu tidak ada trust ke kita sebagai agent, terutama sebagai marketing era, ya itu nggak ini. Branding itu penting. Tapi balik lagi, karakter marketing itu juga akan dinilai, ya, setuju ya. Kita punya branding yang bagus sudah sangat mendukung. Tapi balik lagi, marketing juga harus berusaha dengan apa? Kepribadiannya, bertanggung jawab nggak? Kalau ada masalah, kabur nggak? Bantu menyelesaikan solusi nggak? Atau cuma hanya karena mendapatkan komisi, abis itu selepasnya udah nggak bisa dikontak? Atau dihubungin aja susah? Ya itu nggak bisa kita ngomong, oh nih branding era kurang, bukan. Balik lagi, itu semua saling berkaitan, saling mendukung. Nggak bisa kita ngomong, ini MB saya yang begini, ini. Ya harus marketingnya turun lapangan. Pak Dion sendiri, kita jadi marketing itu lebih digerakkan untuk tampil ke klien, tampil ke ini, even sama kobrok pun kita harus lebih tampil. Sehingga apa? Ketika kita kobrok sama agent lain, bahwa klien akan melihat bahwa ini marketing yang profesional, ini marketing yang bisa dipercaya. Saya banyak kejadian saya kobrok sama agent lain. Ya finally setelah selesai, dia akan datang lagi ke kantor. Bukan saya nyerobot, saya nggak minta nomor telepon loh. Dia one day dia mau kenalin apa, dia nyari di Google, dia ngulik-ngulik. Nih kamu cari ini aja. Nih kamu cari ini aja. Jadi jujur saya sekarang nggak pernah door to door lagi, dalam arti nggak pernah ngelisting. Bukan karena saya juga nggak mau, karena marketing di Era Gading sendiri cukup aktif. Jadi marketing kita banyak yang bentrok listingan-listingan. Jadi kalau untuk listingan saya masuk itu di atas 30. Setiap bulan itu udah pasti ada yang incoming call yang titip listingan. Jadi itu nggak gulung. Saya percaya itu ibaratnya nggak bisa dilakukan dalam waktu instan, tapi itu harus dibangun. Kepercayaan itu harus dibangun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dibangun itu seperti apa? Itu teman-teman semua yang nentuin. Kita mau dipercaya orang seperti apa? Kualitas seperti apa? Ya teman-teman yang harus bangun. Ya. Tadi saya info listing. Itu kunci-kunci dari keberhasilan. Pertama, trust pasti ada, harus. Listing itu modal dasar dari seorang marketing. Marketing kalau belum punya 50 listingan, jangan berharap mau closing. Saya selalu prinsip seperti itu dari dulu.
Dulu saya mulai door to door tanpa perantara. Saya tidak melibatkan anggota keluarga atau teman waktu awal. Karena zona 1 saya lewatin. Karena yang pertama saya info keluarga saya ada background dari dunia properti. Jadi saya nggak mau terlalu ributin soal listingan gitu loh. Belum tentu juga jadi duit gitu loh. Saya pikir saya cari orang yang nggak kenal. Jadi saya zona 1 saya lewat waktu itu, tapi nggak bisa dipukul rata semua ya teman-teman, karena ini kan kondisi saya waktu itu, karena saya memutuskan seperti itu karena ada anggota keluarga saya, kakak saya sendiri itu dunia properti juga terjun, jadi saya skip waktu itu untuk anggota keluarga, saya nggak follow up. Jadi listing mulai dari mana? Dari tempat kalian tinggal. Teman-teman tinggal di komplek di mana? Jalan. Mau keliling, mau apapun, saya mulai dari dunia properti. Saya nggak punya kendaraan. Saya mulai dari jalan kaki. Saya cuma mikir satu, kalau saya punya tenaga, saya punya kemampuan, saya punya keinginan, saya punya usaha, kenapa saya tidak bisa berhasil seperti orang? Waktu itu saya berprinsip seperti itu. Yang saya lakukan satu, saya door to door, saya keliling komplek. Dari waktu sore-sore sama anak saya jalan-jalan, saya keliling, saya cepat-cepat saya foto-fotoin. Besoknya saya datang ke kantor. Jadi teman-teman harus datang ke kantor ya. Jadi kuncinya kalau mau itu, kalau ibaratnya saya percaya marketing yang sering datang ke kantor itu marketing yang pasti sering closing. Setuju ya? Setuju. Walaupun banyak kita ngomong berargumen, kan kita kan freelance, kita kan nggak digaji, kita kan nggak di ini, gitu. Banyak ya marketing yang seperti itu ya, berargumen, saya kan sibuk, saya kan harus ini, saya kan harus itu. Tapi tolong sempatin waktu untuk datang ke kantor follow up klien. Saya udah info ke yang lain juga, maksudnya saya dari dulu, saya komit, dari awal saya gabung, saya datang ke kantor. Even saya belum ada klien pun, belum ada nih, saya datang. Sorenya saya listing. Besok siangnya, siang dari siang saya follow up klien. Sore saya listing lagi, besoknya saya follow up klien. Itu pasang spanduk, pasang lagi. Marketing kalau nggak punya 50 listing, jangan berharap mau closing. Jangan bilang, ini gimana nih, MB-nya kok saya nggak bisa closing, kok yang si itu bisa. Bukan, dari teman-temannya berpikirlah, ibaratnya, oh iya ya, saya belum punya listing. Mungkin di sini nggak sebanyak di Kelapa Gading. Kalau Kelapa Gading emang cukup banyak listingan. Tapi ya percaya listingan itu bisa dapat di mana aja gitu loh. Entah dari rumah OLX, kadang-kadang ada tulis tanpa perantara. Asal kita ada niat kemauan, di situ ada jalan. Saya percaya seperti itu ya. Itu modal dasar untuk seorang marketing, apalagi kalau marketing yang baru bergabung. Advertising, setelah kita dapat listing, biasa kita ngiklanin. Iklan-iklan itu bisa dari mana aja, spanduk yang tadi saya info. Nggak dari spanduk nggak masalah, dari broadcast ke klien. Dari WA status, kalau teman-teman ada teman nama saya di WA saya selalu jadi sampai kadang-kadang sampai titik, bener-bener itu sangkin listingannya banyak yang saya selalu upload ulang-ulang. Saya banyak kejadian dari WA status saya bisa closing tanpa saya nganter. Saya cuma WA status, terus Bu ini saya tahu rumahnya gini, coba Bu tawar segini. Bu lihat dulu aja, nggak usah Bu, saya udah tahu. Ini Bu bener ya rumah yang ini ya, jangan salah, ntar saya nawar salah lagi saya gituin. Iya bener, closing. Saya jujur, saya cuma dari WA1 saya banyak. Makanya dari tim Era Gading sendiri kita kerja tim. Sering share ke grup agent Era Gading. Nanti dari Era Gading listingan teman-teman ya saya sharein lagi. Satu kali listingan saya sekarang, saya bisa dilihat bisa sampai 500 orang. Berarti kliennya cukup banyak ya. Ya itu klien yang dibangun dari 2015. Kita berharap kita bisa closing banyak, ya kita bangun satu persatu. Saya udah info dari awal saya benar-benar minus zong. Saya nggak ada klien sama sekali. Mungkin kalau teman-teman di sini banyak teman-teman kenalan orang-orang pada nitip, keluarga pada nitip. Kalau saya zong, benar-benar tidak ada dari keluarga, tidak ada dari pihak keluarga atau dari teman. Jadi benar-benar saya mulai dari tanpa perantara.
Tapi saya kenapa seperti itu? Saya lakukan dengan setia, bahkan sampai sekarang saya tetap lakukan. Saya tetap lakuin, saya tetap mau ke klien, saya tetap harus tampil. Bukan berarti kita posisi atas, kita nggak mau tampil, apa juga kita, udahlah, ntar lah tim saya aja, ntar ini. Kecuali kalau kita bentrok. Kalau nggak bentrok ya kita harus tampil. Siapapun yang itu, yang akan dinilai itu marketingnya gitu. Ya. Ya, ini salah satu kenapa saya bisa berdiri sekarang. Ini office supportnya kantor, terutama MB saya, Pak Dion. Kantor kita yang tadinya di Second Road sekarang pindah ke jalan utama, dan lumayan walaupun dengan satu kantor era di Kelapa Gading sekarang, kondisinya sekarang di Kelapa Gading cuma satu. Kita sudah mulai ibaratnya maksudnya klien tahu dari era gini. Bahkan saya kalau ke ini dari era ya gini. Udah dari mulut ke mulut, nyebar itu cepat banget. Saya kadang-kadang pernah dapat, saya kaget, saya coba kadang-kadang iseng, kayak saya gambling, kadang-kadang ngobrol sama klien kan saya gambling, cuma, Bu, Ibu tahu saya waktu itu dari mana sih? Saya cuma pengen tahu, saya cuma ngambil sampel-sampel ke klien. Teman-teman tahu nggak dapat dari mana? IG saya dikirim ke grup RT keluarga. Kalau mau cari Kelapa Gading, nih follow aja IG-nya nih Ratu Properti. Dari sono saya bisa closing. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang nginfoin dan grup RT itu siapa. Saya juga nggak tahu. Itu closing loh. Dan saya percaya itu akibat apa? Trust klien ke kita. Orang itu nggak ada kepentingan loh minta komisi nih ke saya. Enggak, dia cuma kirim ke grup. Dan grup RT kan banyak. Mau jual beli di Kelapa Gading, udah cari satu aja nih agent, udah kagak usah pusing. Saya sampai ngomong ke Pak Dion, saya kaget gitu loh. Maksudnya kayak kita terasa gimana ya gitu loh. Maksudnya saya nggak terpikirkan seperti itu gitu loh. Tapi itu salah satu yang kepercayaan klien ke kita. Kalau kita emang bekerjalah secara profesional. Office support, kita biasa tiap kantor itu masing-masing ada pembedaan, itu tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya di sini kan ada tim leader segala macam, itu tergantung areanya, balik lagi, itu nggak bisa dipukul rata. Tapi kalau pastinya semua kantor itu mengutamakan kerja tim, di mana kerja tim itu saya percaya jauh lebih baik dibanding kerja seorang diri. Bukti, kalau seorang bete, dia tanpa pakai kantor, dia pasti lebih, walaupun dia banyak udah punya nama, mungkin di Jakarta Selatan pasti banyak ya BT-BT, broker tradisional. Tapi apakah dia bisa bersaing dengan kantor yang benar-benar yang punya branding, yang kita kerja tim jauh lebih hebat? Saya percaya enggak ya. Saya percaya ibaratnya kerja tim itu, makanya orang selalu prinsip kerja tim itu jauh lebih baik, jauh lebih hasilnya lebih bagus dibanding kerja seorang diri. Saya harus berbagi kantor. Saya sudah saya bicara ke teman-teman tim Era Gading sendiri. Even saya berbagi kantor, komisi saya yakin saya lebih besar dibanding seorang BT. Saya gituin. Mungkin seorang BT nggak bagi kantor, mungkin seorang BT nggak usah bagi siapapun gitu loh. Dia berbagi untuk sendiri. Tapi apa dia bisa mencapai penghasilan lebih besar kalau dikumulatifkan 1 tahun dibanding kita yang kerja di kantor. Yaitu prinsip seorang marketing, harus mau berbagi. Jangan pelit listingan, punya listingan di-keep sendiri, nggak mau di-sharing ke tim. Prinsip punya listingan, punya buyer atau punya listingan, itu terutama hal yang mencolok sebenarnya ya. Terus kita punya listingan, nih ada teman lain, agent lain mau nggak dikoblokin. Kalau di kantor kita sendiri bisa. Misalnya yang penting kerja tim, kita di mana lebih mengandalkan lebih kecepatan untuk closing gitu loh. Karena di Kelapa Gading sendiri sangat turnover-nya sangat tinggi. Kalau kita nggak cepat, akan ibaratnya kita skip aja angkat telepon, dia bisa ngedeal tempat lain. Kita skip, kadang-kadang kan kita marketing kan kadang-kadang terlalu banyak kegiatan. Oh iya, lupa follow up yang ini ya, kita ngulik-ngulik lagi, udah dapat rumah. Kelapa Gading kayak gitu, turnovernya terlalu tinggi.
Mungkin kalau di daerah sini nggak secepat di Kelapa Gading karena kan nilainya cukup besar. Tapi kalau di Kelapa Gading sendiri kita selalu mengutamakan ya kecepatan untuk mendilkan satu transaksi. Iya. Ini salah satu quotes juga yang selalu saya pegang. Jadi saya percaya ketika saya tahun 2021 saya mencapai top 1. Di tahun 2022 ketika NBC, saya bilang ke Pak Dion, saya bilang ke teman Era Gading, saya bilang waktu itu, saya nggak pernah pikirin untuk saya masuk naik panggung itu top berapa. Saya bilang, saya nggak kepikirin saya akan turun atau enggak. Cuma yang saya selalu pikir hari ini, saya lawan itu diri saya sendiri. Contoh, ketika saya mencoba mengalahkan orang lain, ketika saya fokus ke orang lain, saya akan tumbuh. Saya tahu ketika saya fokus ke orang lain, saya mau mengalahkan si A nih karena dia levelnya di atas saya misalnya. Tapi ketika saya nggak bisa berhasil ngalahin, saya akan timbul iri hati, mau menjatuhkan. Jadi saya sangat menjauhkan dari sikap seperti itu gitu loh. Saya selalu fokus gini, oke, target saya ini. Kalau teman-teman mungkin ada di Era Avenger, saya selalu bilang, target saya misalnya di atas 10, target saya di atas 15, saya nggak peduli yang lain. Bukan nggak peduli dalam arti apa, karena saya nggak mau fokus yang lain. Ketika saya fokus yang lain, orang transaksi, kalau Jakarta Selatan sekali transaksi ratusan M, puluhan M. Kalau di Kelapa Gading berapa? Kalau saya mau fokus ke orang lain, saya stres dulu, belum pernah saya stres dulu. Ya, yang itu udah 50 M, yang ini. Ngitungin komisi orang, nyibukin orang punya transaksi. Sibukin orang punya transaksi. Tapi kenapa saya bisa seperti sekarang konsisten? Karena saya fokusnya ke diri saya sendiri. Saya nggak berharap saya bisa ngalahin orang lain. Saya hanya berharap saya hari ini saya mengalahkan diri saya yang kemarin. Yang kemarin saya gagal, yang kemarin saya jatuh, yang kemarin saya tidak berhasil, yang kemarin saya apapun, kemalasan saya, iri hati, pasti kan semua orang pasti ada. Ya saya nggak tahu teman-teman semua mengalahkan apa ke diri teman-teman semua. Tapi coba refleksikan bahwa oke, hari ini saya ngalahkan diri saya si A, B, C ini. Bukan orang lain. Orang lain itu hanya ibaratnya gitu loh, perlombaan di panggung. Di belakang layarnya kan kita yang tahu. Kita ngadepin klien hari ini, ya kita yang tahu. Panggung itu hanya bonus. Ya, setuju ya. Kita dapat top berapapun itu bonus semuanya. Benar, kita harus ada target. Balik lagi, saya selalu punya target. Target saya, tolak ukur saya, hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Selalu, makanya ketika dulu saya pernah dari Era Thailand, waktu tahun 2022 saya di kita Zoom, terus Era Thailand bilang, kalau kamu tahun 2021 bisa mencapai top 1, tahun 2022 goal setting apa yang Bu Ting Ting mau capai? Waktu itu saya cuma jawab gini, saya mau capai di tahun 2021 itu saya closing berapa ya, saya lupa, 100 berapa saya lupa. Pokoknya ibaratnya closing unit. Jadi saya menghitungnya dari unit. Closing unit saya udah 100, kalau nggak salah 142, iya saya ingat 142. Jadi target saya di tahun 2023, di tahun 2022 waktu itu closing saya jadi 160 saya naikin. Jadi bukan target saya, tolak ukur saya, oke, saya mau mempertahankan top 1. Kalau ketika saya nggak mencapai, saya ini ya. Maksudnya itu kan panggung gitu loh. Tapi kalau ketika saat tolak ukur saya, jadi lebih saya fokusnya apa? Ngelakkan, oke, saya harus lebih baik dari kemarin. Dari apa? Bukan dari komisi. Kalau komisi sebenarnya ngikutin ya. Kalau makin kita banyak transaksi, pasti makin banyak juga komisinya. Ya, setuju ya. Jadi saya selalu mengukur target saya itu dari unit transaksi. Kalau misalnya teman-teman di Era Avenger ada yang tahu, oh ini saya berapa? Saya 160. Tahun kemarin saya nggak mencapai, turun. Ya nggak apa-apa, saya terus lagi. Ketika saya udah mencapai, saya mulai menaikkan target saya. Target itu yang teman-teman yang bisa tentukan. Nggak bisa dari MB yang nentuin, nggak bisa. Kalau dari kita nggak ada kemauan, ya itu sama aja nol.
Jadi harus dari kita sendiri ada kemauan. Kita juga punya tolak ukur diri kita sendiri. Kalau kita nggak punya tolak ukur, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kita baru waktu awal saya jadi join marketing era, saya langsung 160 ya enggak. Waktu itu saya mencapai, oh iya Pak, saya mau at least saya sebulan 2 ya. Dari 2 saya udah mencapai, at least saya 5 ya. At least 5, saya sebulan saya 10 ya. Saya 10, at least saya udah harus double digit ya. Double digit saya udah kemarin, saya bilang 15. Pertengahan bulan saya udah mencapai, saya bilang 20. Saya akan upgrade diri saya sendiri dan itu saya lakukan. Next. Ini cara mencapai goal setting saya. Ini saya selalu buat seperti ini. Dulu di era Avenger awalnya seperti ini, dan sampai sekarang juga saya tetap melakukan seperti ini. Jadi karena saya itu, jadi kalau di belakang office saya, di belakang meja saya selalu buat. Jadi saya lihat nih, tiap bulan saya berapa. Ini yang di stempel itu yang udah transaksi sudah kelar. Tapi kalau misalnya PPJB saya nggak mau bikin dulu, karena ibaratnya kan pasti banyak yang kerikil-kerikilnya kayak tadi kan, ibaratnya udah di transfer aja bisa ini ya, bisa stres sendiri, ntar ini terus kan berubah-ubah terus kan. Jadi ini yang sudah dilaporkan ke era, udah cari duit lah intinya, jadi komisi gitu. Itu selalu saya buat. Jadi tiap awal tahun admin saya selalu nanya, Bu mau buatnya berapa? Bu mau berapa? 160. Ya udah, mau mencapai berapa ya itu urusan nanti. At least saya udah punya goal dulu. Kalau kita nggak punya goal, gimana kita bisa mencapai? Ya, kalau kita tahu tujuan kita ke sono, kita baru terarah ke sana. Tapi kalau kita nggak ada ke sono, ada mencong ke sini, nggak akan mencapai. Jadi ini selalu saya buat goal ini, mungkin teman-teman juga boleh pakai. Kalau di era Avenger dulu awalnya seperti ini, dan saya ikutin sampai sekarang, saya konsisten, saya lakukan ini setiap bulan, setiap tahun. Kalau menjelang akhir tahun, jadi saya udah berlomba kejaran ini unit transaksi nih, tak apapun juga saya iniin. Kalau udah mendekatin gitu kan, itu membuat saya jauh lebih terarah seperti itu. Nah, ini yang tadi saya nginfo. Ketika kita nggak mencapai ketika goal setting yang kita buat itu tidak tercapai, apakah saya akan mengubah goal setting saya? Enggak. Saya nggak akan pernah merubah goal setting saya, walaupun saya tidak mencapai. Tidak akan menurunkan standar saya ketika saya tidak mencapai. Tapi saya akan terus, entah saya harus dulu konsisten ke sana dulu, atau saya naikin lagi. Contoh di tahun, saya lupa ini tahun berapa, saya punya goal setting, saya mau beli rumah cash, saya bilang. Saya mau beli rumah cash, terus tapi kok dengan berjalannya waktu saya pikir dengan rumah dengan harga taruhlah misalnya berapa M, 2 M. Saya mau mencapai segitu, tapi saya pikir dengan berjalannya waktu kayaknya saya mau lebih deh. Saya mau kayaknya goal setting saya perumahan kompleknya beda. Saya akan ubah. Saya akan ubah sesuai dengan ibaratnya mengupgrade, bukan downgrade. Ya, saya nggak beli rumah yang di tahun itu, tapi saya kejar lagi transaksi saya sehingga saya mencapai rumah yang jauh 2-3 kali lipat. Ya, kondisinya ini contoh rumahnya hancur. Emang waktu itu saya beli emang rumah hancur, niatnya emang mau pakai, tapi saya berubah haluan lagi, saya sewain gitu. Jadi punya goal setting. Saya sampai bilang Pak Dion, saya udah punya goal setting nih, saya udah tahu saya mau kemana. Saya mau jadi bukan cuma seorang marketing, tapi saya mau menjadi seorang lebih ke nanti perlahan-lahan saya mau punya goal setting menjadi seorang investor. Saya udah punya goal setting yang ibaratnya, oh iya saya harus lihat ke depan lagi. Oke, saya marketing saya tetap jalan. Tapi kan ya ibaratnya kan marketing kan harus kita pengelolaan uang segala macam. Oke, saya harus punya passive income dan lain-lain. Oke, saya berarti harus punya investor. Saya jadi investor, saya jadi ini seperti itu. Yang saya selalu tanamkan di diri saya sendiri. Yang tadi dibilang kalau misalnya kita nggak mencapai bukan berarti kita mengubah goal setting itu, tapi mengubah cara kerjanya. Mungkin tadinya kita seperti apa, ya kita harus ubah.
itu yang bisa nilai diri sendiri, nggak bisa leader kita yang kasih info. Kita nggak inisiatifan, mesti dipanggil dulu sama Bu Catherine, yuk kita ngobrol dulu gini-gini. Mungkin ada yang seperti itu, ubah. Kalau mau seperti orang yang sukses, harus ikutin cara orang yang sukses. Dulu saya terinspirasi, saya waktu NBC awal, saya ngelihat Bu Feni Gunawan, iya. Waktu itu saya belum jadi apa-apa, saya baru gabung Desember 2015, terus NBC kan. Terus saya cuma bilang satu, di 1 tahun kemudian tuh saya ikut NBC, saya masuk nomor top 67. Waktu itu langsung kondisinya masuk langsung 67 dalam setengah tahun itu saya dapat rewardnya top 67 nasional. Waktu itu saya bilang ke MD saya, Pak, masa kantor kita duduknya paling belakang? Saya bilang gitu. Cuma celetukan, tapi bilang, kok kayaknya kita nggak ini ya, one day kita harus di depan. Saya gituin, one day kita harus ini ya, kita punya target, kita punya harus contoh orang lain yang lebih sukses. Jangan kita ngeliat, yang itu aja kalah, masa saya kan udah jauh lebih baik. Jangan, membandingkan harus posisi kita yang lebih orang yang berhasil. Ya, setuju ya. Kita mau jadi orang berhasil, kita harus lihat, wah hebat ya, dia bisa konsisten, hebat ya. Tapi saya dalam hati saya cuma bilang, one day ya saya harus bisa. Orang lain bisa, saya bisa. Saya punya 2 kaki, 2 tangan, semuanya lengkap. Kenapa saya nggak bisa? Itu nggak akan jadi alasan buat kita nggak bisa. Saya selalu bilang seperti itu. Ya, ini 2 buku penutupannya. 2 buku yang saya sudah buat. Ini lebih ke sharing sebenarnya, memberi semangat di masa pandemi, terutama waktu awal, bagaimana kita seorang marketing yang susah bergerak, susah, ibaratnya hopeless juga, terus nggak ada income, nggak ada, dalam arti income itu dalam arti salary tetap, ya hal itu yang saya senang. Saya bukan jualan ini buat mencari untung, nggak sama sekali, minus malah iya. Jadi saya lebih ke sana, lebih ke memberi semangat. Saya suka kalau saya bisa menjadi berkat buat orang lain, karena prinsip saya closing, saya dapat duit, itu bonus. Balik lagi, kerjaan kita bagus loh. Kerjaan kita membantu orang. Banyak klien yang tiba-tiba kepepet utang, dikejar debt collector. Carinya siapa? Marketingnya. Bantuin Bu jual, bantuin. Saya pernah banyak kejadian, dalam waktu 1 minggu dia mau dilelang bank, dia kontak saya. Saya beban seperti itu. Transaksi bukan nilai yang besar, tapi dia kejar saya sampai jam 7 malam. Ya Pak, Bapak begini. Ya udah deh, saya percaya Bu Ting Ting. Ya udah Bapak ikutin segini. Ini harga segini ya, karena lokasi segini. Dia ikutin. Dia tutup semua agent. Besoknya saya bawa 2 klien, langsung deal. Saya jujur, saya ada rasa, saya sampai bilang Pak Dion, nilai transaksi kadang-kadang nggak besar. Tapi saya senang ketika saya bisa bantu klien, itu ada rasa satu kebanggaan, ada rasa satu happy ya, kita bisa bantu orang, ya di samping komisi tentunya. Tapi balik lagi, ketika kita bantu klien, itu kita dapatkan loh, kita dapat pembelajaran loh, apa yang kita bisa belajar, oh iya ya. Jadi besok-besok pengaturan keuangan, semuanya ya harus jelas, jangan pakai duit bank yang seenaknya, ya itu kan semua pembelajaran, itu yang kita harus belajar. Hal apapun yang terjadi, ya kita harus belajar. Mau ke klien gimana pun, ya kita harus belajar. Oke, biar nggak jadi kesalahan ini, besok kita begini loh, biar ini kita gini loh. Itu semua lebih ke contoh-contohnya. Kalau teman-teman ada yang udah baca, banyak kejadian-kejadian pun yang saya banyak penolakan, apapun, ada di buku ini semua. Penutupan. Terima kasih. Oke. Bentar nih, Duduk ya. halo sis. Sorry Bu. Ya. Senang banget ya hari ini kita bisa diluangkan waktu. Bu Ting Ting ini orangnya sibuk banget. Pertama kali saya kenal sama sis Ting Ting. Jadi Pak Darmadi memang dari dulu sebenarnya awalnya dari Pak Raymond sama Bu Andrea, kita di Jakarta Selatan. Kenapa sih kita nggak cuman kobrok di dalam kantor, tapi kita bisa pengen kobrok di luar kantor juga? Karena kan wilayahnya luas banget ya.
Lalu berkembanglah dari era coffee meet up, dari yang tadinya cuma ngopi-ngopi, kita bisa kenal dengan marketing-marketing di luar era Geraha. Terbentuklah era Avengers. Terus Pak Darmawati bilang, ini ada satu marketing transaksinya sebulan cukup banyak, gitu ya. Ayo undang Ting Ting ke era Avengers. Terus kita waktu itu pergi, aku lupa kemana ya, kita ada trip lah ya. Bu Ting Ting ini orangnya diem aja gitu, orangnya pendiam, terus dan dia nggak pernah ngecek handphonenya, kayaknya 10 menit pasti ngecek, 10 menit pasti ngecek. Kalau di mobil, mungkin orang kampung ya, kalau main handphone di mobil tuh pusing gitu. Bu Ting Ting nggak, dia punya kelebihan, dia di anytime, anywhere, dia selalu ngecek. That's why aku lihat, oke, kayaknya memang cocok ya untuk di daerah Kelapa Gading yang kompleksnya banyak banget ya. Ada berapa developer di sana, Ting? Duh, developer kayak nggak tahu saya. Lebih dari 5 ya? Developer, ya yang pasti banyak kan Sumarekon sih, lebih ke. Ya, that's why mungkin kalau diibaratkan mirip kayak BSD. Jadi kalau teman-teman tadi sharing, saya kagum banget sama mentalnya Bu Ting Ting ya. Jadi Ting Ting cerita, kalau orang yang sukses itu bukan orang yang tring dikasih Tuhan ya, dia nggak pernah gagal, jalannya lancar gitu. Enggak, justru orang yang sukses itu orang yang nggak pernah menyerah. Kira-kira Ting, waktu awal-awal banget nih ya, tahun pertama untuk bisa closing itu ngelewatin gagal berapa kali, Ting? Closing pertama saya sih 1 bulan setelah saya join. Dari diinfokan dari awal saya nggak punya kendaraan. Jadi saya melalui apa? Saya ngantar klien itu kadang-kadang kalau misalnya ada sopir keluarga saya bisa pakai. Tapi kalau nggak ada di hari libur saya pakai Gojek. Saya pernah ngantar itu sampai ke Sumarekon Bekasi yang Gojeknya itu 1 jam. Gojek motor loh, bukan mobil. Itu saya nganter di sana, saya baru ingat, saya lupa kuncinya ketinggalan. Kalau saya balik lagi, saya nggak cukup waktu saya. Saya cuma 1. Oke, saya di tengah saya naik Gojek, saya cuma saya pesan lagi Gojek lagi untuk nganterin kunci. Jadi cuma saya pikir gitu. Terus saya WA lagi pembeli, Pak maaf ya Pak, kuncinya saya telat. Bapak mau jalan-jalan dulu ke mall nggak apa-apa, saya tungguin, saya gituin. Saya dengan muka polos saya cuma ngomong, Pak sorry ya Pak, saya kan baru gabung di era, saya bilang gitu. Saya udah takut nih diomelin, namanya orang kan kadang-kadang kan marah kan nunggu. Kalau nggak Bapak jalan-jalan aja dulu deket mall, saya gituin. Nanti saya panggil Bapak kalau udah ada kuncinya. Nggak apa-apa, kita ngobrol dulu sambil Gojeknya itu diantar kuncinya. Itu saya ngelaluin semuanya. Jadi bukan berarti dalam 1 bulan saya closing, nggak saya melalui proses-proses itu. Ibaratnya belum dapat duit, jadi marketing tuh jangan hitungan dulu gitu loh ya. Waktu itu kan saya emang bener-bener ibaratnya butuh duit minus. Jadi saya semua hal pun saya pasti ada hitungannya karena saya background accounting gitu loh. Tapi balik lagi saya orangnya nggak pernah maksudnya mikir, oh iya berapa yang saya keluar gini terlalu detail gitu loh. Kadang-kadang marketing kan gitu, nggak mau jalan dulu duitnya belum ada katanya gitu kan. Nah itu karyawan. Iya. Jadi saya walaupun saya background saya accounting, tapi saya selalu berpikir ya kita harus menabur dulu baru kita bisa menuai. Kalau kita nggak pernah nabur ya kita jangan berharap menuai. Makanya tadi saya bilang kalau nggak punya listing jangan berharap mau closing. Ya itu. Luar biasa ya, dengan begitu banyak keterbatasan tapi nggak ada alasan ya. Dan yang berarti Ting Ting ini udah tahu nih ya, semua kompleks sudah pernah dikiterin ya. Kalau Kelapa Gading udah. Oke, sampai kadang-kadang klien nggak usah diantar survei pun bisa tarik DP. Iya. Itu luar biasa, benar. Kalau marketingnya aja nggak tahu kompleksnya gimana dia mau yakinin bayar ya, benar. Ya, itu salah satu saya selalu wanti-wanti sama teman-teman yang baru join, jangan pernah iklanin barang yang kamu sendiri belum pernah pergi. Anda bukan broker era, sorry. Kalau Anda sering kayak gitu berarti mendingan Anda jadi broker independen. Bikin malu aja gitu ya. Marketingnya juga belum pernah ke sana terus Anda sharing. How do you know? Walaupun fotonya bagus, tahu-tahu sebelah kirinya TPU. Buyer kalau mau beli rumah pasti dia udah tahu lokasinya, dia bahkan berkali-kali ke sana. Jadi jangan sampai kita
males dalam tanda kutip, terus ntar deh tunggu closing lah Bu, kalau saya udah punya mobil baru saya canvassing. Sebalik ya, gimana mau punya mobil kalau nggak mau canvassing itu bisa jalan kaki, benar kata Bu Ting Ting. Pondok ini jalan kaki enak banget Bapak Ibu. Itu baru teman pasti pernah ya yang lagi pakai jersey era di kantor sendiri kan kita suka jalan kaki nih Ting. Terus ada yang cowek lah di era ya, saya lagi mau jual rumah, as easy as that kan. Iya. Kita join di satu brand yang besar ya. Oke, kalau gitu kita nggak mau lama-lama karena Bu Ting Ting juga pasti sibuk. Dari sini teman-teman, sebenarnya ceritanya sih udah seru banget ya. Duduk aja Iya. ya, boleh minum dulu. Biar nggak capek, silakan diminum Ting. Iya. Teman-teman mungkin dari tadi ada yang udah penasaran, wah pengen nanyain sesuatu nih sama Bu Ting Ting. Mumpung orangnya ada di sini live ya. Mungkin siapa? Silakan Bu Yanta ya. Hai Bu Yanta. Silakan Bu Yanta. Iya, Cien. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Bu di daerah Kelapa Gading, Iya, kalau menjual cluster yang mungkin udah orang tahu tuh daerah banjir, ya pasti ada ya Bu. Gimana caranya kita ngomong ke calon pembeli? Kalau kita punya unit yang memang rumahnya daerah banjir, pemiliknya pengen banget kita jualin, kita juga berusaha jujur gitu ya, nggak mau menjebak pembeli. Gimana caranya gitu ya, menjelaskan ke pembeli? Jadi saya selalu menginfokan apa adanya. Iya. Tapi saya akan menonjolkan juga nilai plusnya dari si rumah. Pasti kan semua orang, semua tempat, semua lokasi, semua rumah pasti ada plus dan minus. Pak, banjir nggak? Ya kalau ngomong Kelapa Gading, Bapak tahulah dari awal juga semua banjir. Tapi so far kan rumahnya mau dibangun ulang atau rumahnya udah tinggi dari jalan. Ya Pak, banjir kan setahun cuma sekali. Ya banding Bapak kena macet di misalnya daerah Bekasi, ya mendingan agak minggir sedikit. Ya banjir setahun sekali, so far sih masih oke sih Pak. Saya sendiri di Kelapa Gading dan saya selalu akan menonjolkan semua rumah itu pasti ada plus minus Pak. Oke ini daerahnya ini ya, iya Pak. Tapi kan rumahnya kan dengan jalan besar, Bapak dapat harganya miring. Kemana lagi Pak dari segini? Bapak dari sono memang nggak dapat Pak. Saya gituin biasanya. Jadi mereka akan senang karena apa? Saya nggak akan saya tutupin, tapi saya juga akan menonjolkan nilai plusnya. Jadi seperti itu, saya selalu bilang entah rumah tusuk sate, entah rumah apapun, pasti saya akan ngomong. Kalau rumah-rumah yang unik kayak tusuk sate nomor 4, sebelum lihat pun saya akan info. Pak ini rumah tusuk sate ya, ini nomor 4 ya, ini ada 14 ya, ini 24, 44. Saya ngomong dulu, jadi saya nggak mau ketika mereka survei merasa terbohongin. Saya nggak mau, karena kan orang kadang kesel ya, karena waktu terbuang segala macam. Jadi saya selalu menginfokan. Seperti itu. Makasih Bu. Thank you. Jadi kita kasih solusi ya. Iya, dikasih ditonjolin nilai positifnya juga. Kalaupun tusuk sate harganya miring Pak. Iya, tergantung Bapak. Bapak kalau misalnya nggak pantang, toh Bapak dapat murah. Kalau dapat yang ini kan rumahnya kecil Pak, Bapak mau lega atau apa? Ya, saya balik lagi. Mereka yang Ada mutusin. solusinya ya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman? Sudah terpukau kayaknya ya. Luar biasa ya sharingnya Bu Ting Ting ya. Dan yang saya senang lagi ternyata Bu Ting Ting udah cantik makin cantik jadi makin gimana ya. Itu salah satu kelebihan loh. Silakan Bu Siska. Maaf ya, saya flu jadi nggak buka masker. Bu Ting Ting kan itu, saya bacanya sampai kaget tuh soal mobil kan. Yang mana sih? Image ya, Oh iya. di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh dari mana aja sih pembelinya datang? Nggak mungkin kan langsung dapat gitu kan? Kayak tadi dia mungkin dari trust ya, klien-klien yang dari trust. Apa ada klien yang berulang berkali-kali? Atau klien dari mana aja? Atau dari iklan? Dari manakah gitu? Boleh tahu? Ya, kalau misalnya dari mana, pasti dari yang saya info dari awal, dari spanduk, dari kepercayaan klien, dari iklan, semuanya. Tapi kalau klien, banyak kan yang ulang, banyak. Saya banyak klien yang ulang sampai 3-4 kali. Tanpa mereka ketemu penjual pun, saya cuma bilang, Bu, tolong transfer segini. Bu, tolong transfer segini. Kayak besok nih, saya dadakan nih. Bu, tolong siapin di sini nomor rekeningnya ini. Ibu tolong siapin 5 miliar, tapi ini dipecah-pecah, gini-gini. Ntar Ibu, kita ketemuan jam 4, tapi Ibu transfer jam 1, 4,7 dulu. Dan dia mau.
Itu trust. Karena dia emang udah 3-4 kali beli sama saya dan dia merasa saya emang nggak cari orang lain lagi dah. Saya cari Bu Ting Ting aja kalau mau nyari rumah. Jadi itu enaknya kalau trust yang sudah dibangun, kepercayaan, cara kerja kita. Jadi even bukan listingan kita, dia akan cari tetap ke kita. Seperti itu kondisinya, Bu. Oke, makasih Bu. Jadi ya tadi ya, serve the best, Iya. punya karakter yang baik, jangan kita terus Mentalnya duit. Iya. Kadang-kadang kan marketing kan tanda kutip kayak agent BT di luaran di sana juga kan mentalnya duit, belum apa-apa ngeributin komisi KPR, belum apa-apa ngeributin notaris, belum apa-apa. Aduh. kerjanya enggak. Iya, dan nggak ngebantu klien. Nah itu udah cukup satu kali. Jadi kita kan jual jasa. Jadi dimana kita tuh diharapkan pembeli kita tuh repeat order. Bukan cuma satu kali sudah selesai. Ternyata nama baik, pengalaman yang menyenangkan itu benar-benar jadi word Iya. of mouth ya. Iya. Dan itu ya itu ngegulung tadi kayak bola salju ya. Dari Benar. bolanya kecil nih 2015 nih Bu Ting Ting newcomer gitu. Tapi karena dia tadi satu rajin, kedua punya karakter yang baik, akhirnya bisa mengembangkan network dengan cepat. Dan di situ tanpa kita harus ulang lagi dari awal, itu pun sudah ngegulung. Tapi tadi aku juga amazed sama Bu Ting Ting. Bu Ting Ting bilang kita harus tampil, mungkin bahasanya kita harus action ya. Kalau ada satu TP di kantor belum ada yang listing, Bu Ting Ting nggak segan-segan nelfon lagi orang baru yang belum dikenal, mungkin bahkan dia yang nggak kenal Bu Ting Ting. Iya. Itu pun tetap dilakukan ya. Tetap. Cuma karena nggak dilakukan tuh satu keterbatasan waktu, dua banyak bentrok gitu. Tapi kalau misalnya tetap lihat ada tanpa perantara yang ini kayaknya baru deh tanpa perantara, saya tetap foto. Walaupun hasilnya ini zong. Biasanya banyak marketing, ternyata udah listing ini, kayaknya ini baru, masa cepet amat. Ya udah numpang iklan. Berarti timnya Pak Dion tuh aktif-aktif semua ya Pak ya? Udah kayak ikan piranha gitu ya Pak ya? Iya, kadang-kadang tulisannya kecil aja bisa kelihatan mereka. Wow. Saya kaget juga, saya aja nggak kelihatan. Putar lagi. Ternyata ada. Ternyata hasilnya 0. Sudah di listing. Kalau udah di listing berarti Bu Ting Ting nggak listing? Cuma ngiklanin, Promosi, lebih ke iklan. Iya, aja ya? saya cari Jadi pembelinya. Bu Ting Ting banyak handle buyer ya? Pembeli, iya. Oke. Tadi Mbak Yuli silakan. Sebentar ya, di sini Mbak Tia ya. Tadi kan Bu Bianca udah tanya ya, kalau misalnya di sana kan banjir. Terus tadi Bu Ting bilang bahwa menawarkan buyer ini sate atau apa, tapi harganya murah. Sekarang sebaliknya, bagaimana meyakinkan si owner bahwa rumahnya itu karena tusuk sate supaya harganya bagus. Nah, satu itu. Kedua, saya baru join di Era Venture. Itu kalau saya lihat kan setiap hari booking itu posting bahwa harus laporkan bahwa ini closing gitu kan. Sementara kalau kita mau closing itu kan prosesnya panjang ya. Bagaimana handle dari closing yang satu, closing yang dua? Apakah Bu Ting Ting handle itu sendirian atau dibantu sama admin dari kantor? Dan kalau dibantu, seberapa jauh admin membantu Bu Ting Ting? Terima kasih. Kalau cara meyakinkan ke penjual, biasanya kita pakai data perbandingan yang data terjual. Atau kalau kita di agent baru kita kan nggak pernah ngejual, jadi kita cari di data di internet. Balik lagi, itu harga di internet bukan harga terjualnya. Jadi saya selalu patokan, misalnya dia bilang, ini harga rumah di sono segini. Iya Pak, itu boleh buka harga, tapi Bapak lihat apakah itu sudah laku. Kita kan ngomong yang sudah lakunya, saya bilang gitu. Saya nggak akan ini, saya kasih cepret foto yang data terjual saya yang dengan harga berapa. Jadi saya lebih memudahkan untuk penjual tidak memasang harga tinggi. Seperti itu kondisinya. Kalau misalnya tadi apa satu lagi yang kedua? Dari satu closing ke closing lain. Cara menghandle-nya ya itu cukup kadang-kadang bikin kepala ini juga, tapi support kantor itu penting. Makanya saya bilang kerja tim itu jauh lebih baik dibanding seorang diri. Saya percaya kalau saya bisa bulan kemarin sampai 16 unit, kalau saya nggak ada tim, pasti saya nggak bisa sampai 16 unit. Makanya saya bilang, kalau saya bisa berdiri sekarang, berarti ada orang-orang di belakang saya yang ngebantu, entah itu admin kantor, OB kantor dalam hal pasang spanduk, entah nanti appraisal bank pasti OB kantor. Keskip nggak? Pasti ada, beberapa human error pasti ada. Tapi di mana saya langsung cepat, langsung apa yang saya teringat, misalnya tadi di jalan, ini saya sambil di jalan sambil ini admin saya minta atur gini. Ntar ada orang mau PPJ begini. Kayak kemarin saya
Saya kemarin closing malam-malam itu sampai jam 8 malam, rumah tusuk sate, pembelinya pendeta. Jadi itu saya ngobrol lama, rumahnya kondisinya tersewa sama orang Korea juga. Jadi itu satu kali nganter, penjualnya saya tarik suruh datang juga. Saya tahu karena ini pembelinya sebenarnya udah hot client, ngelihat survei lokasi aja dia suka. Ngobrol di depan rumah karena kondisinya tersewa, jadi nggak bisa ngobrol di dalam rumah. Itu sampai 1,5 jam. Itu saya capek banget, jujur. 1,5 jam ngobrol, udah gitu digigitin nyamuk kan kalau malam-malam kan. Udah, saya bilang sampai. Tapi saya dengan ini berhasil untuk tarik DP malam-malam. Karena saya tahu kalau saya melewatkan satu momen, saya nggak akan, saya pasti akan lebih susah menarik untuk pembeli atau penjual. Entah nanti dia berubah pikiran, entah dia nanti berasa kemahalan, entah nanti dia berasa kemurahan. Jadi saya selalu punya momen di mana ketika saya udah mempertemukan menjual pembeli atau pembeli sudah hot buyer, saya akan berusaha menarik DP dengan cepat gitu. Jadi saya nggak akan ini, even saya juga capek dari pagi saya kerja sampai malam, saya juga nggak bayangin ini lama banget ngambil keputusannya. Pembelinya juga anak muda, mengambil keputusan juga mesti nelfon orang tua dulu lah. Ya udah ditungguin Pak, nggak apa-apa Pak, Bapak tungguin, Bapak nyantai-nyantai aja. Dalam hati udah panas banget nih, saya udah capek juga kan. Tapi ya finally bisa ngedil ya seperti itu, tusuk sate. Dan pembelinya baru pertama kali beli sama saya. Sebelumnya dia beli sama agen lain dan gagal. Jadi dia bilang, saya percaya loh sama Bu Ting Ting. Begitu ketemu, saya percaya, saya udah close sama agen lain. Saya cuma nanya, ini oke nggak? Dia bilang. Saya cuma bilang, Bu, dari awal saya udah info, satu rumahnya tusuk sate. Saya udah bilang, tapi kalau ibu nggak ada pantangan, silakan. Saya bilang gitu, nggak masalah. Tapi ibu dapat rumah dengan lebih luas, lebih besar, dan kondisinya seperti ini, lebih terawat dan lain-lain. Balik lagi Bu, budget ibu menentukan. Saya bilang gitu. Jadi saya lebih mengarahkan dia. Jadi dia nggak bingung. Namanya klien beli pertama rumah pasti akan bingung. Ini bagus nggak ya? Sementara dia bukan orang Kelapa Gading. Dia orang dari Mangga Besar. Jadi itu kondisinya. Saya bilang, untuk kondisi banjir nggak Bu? Bu, ibu lihat dari ini dataran, yang ini rendah. Saya dari awal info, dari awal pintu masuk itu banjir suka tergenang. Tapi even saya banjir di sana, di pintu portal akan dibuka. Jadi saya udah menguasain daerah itu, pintu portal akan dibuka. Ibu juga bisa lewat sini kalau daerah macet gini-gini. Jadi saya udah jelasin semua, dan dia finally, walaupun awalnya ragu, karena kok saya cepet banget sih, saya berasa kayak dihipnotis sama Bu Ting Ting. Jadi banyak klien saya tuh bilang seperti itu loh. Banyak klien saya bilang, saya berasa dihipnotis. Enggak Bu, bukan dihipnotis, kan ibu merasa feel, udah cocok. Saya emang nggak pakai ngapa-ngapain sih Bu, saya bilang gitu kan. Saya selalu bilang seperti itu. Sebenarnya data dan fakta yang dikasih karena dan udah menguasai. dan dia cross check ke temennya, dan dia cross check emang bener gitu loh Pak, gini. Itu bukan jual kecap ya. Iya, tapi kasih bener. tahu data dan data. Dan finally ya dengan perjuangan 1,5 jam berdiri depan rumah orang, entah orang lalu lalang ngeliatin kan berapa orang kan, ya itu ngedil juga gitu loh. Saya banyak yang kejadian seperti itu. Berarti Bu Ting Ting ini punya asisten khusus nih untuk handle yang tadi Mbak Yuli tanya ya, maksudnya kayak nganter appraisal. Oh kalau kayak kalau yang ringan-ringan lah, yang bukan kalau bukan ke klien. Tapi kalau ke klien tetap ke saya. Berarti ada asisten khusus yang bantu Bu Ting Ting ya? Iya pastinya. Kalau misalnya kayak spanduk segala macam, kayaknya nggak mungkin saya manjat-manjatin spanduk segala macam. Sementara Pak Dion juga menyiapkan khusus ya Pak Dion ya. Selalu juga itu ya, admin kantor selalu ready siap. Bukan selalu siap kalau emang nggak di itu, karena kan sebenarnya pada dasarnya kan kalau pada dasarnya kan admin kantor juga tugasnya bukan hanya membantu saya, karena ada tim yang seperti lain. Jadi ya saya juga appointment juga, maksudnya dalam arti besok appraisal tolong segini, besok ini gitu. Cuma mereka yang bikin ada catatan, karena saya tuh orang yang cukup gubrak-gubrak gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang dikit-dikit saya nulis gitu loh. Jadi saya nulisnya di WA semua tuh. Jadi admin kantor yang tolong ingetin saya ini ya, tolong ingetin saya ini. Saya AJB. Saya di handphone nggak pakai agenda gitu. Iya. Misalnya AJB ini saya 2, kadang-kadang kalau nggak ngomong dulu ke skip kan. Besok saya AJB 2, besok saya ngantar survei jam 4, besok saya ini. Jadi mereka ingetin, Bu ntar ada ini. Iya. Mungkin ini terkait kebijakan kantor ya Mbak Yuli, ntar kita bisa ngobrol sama Pak Dion.
Iya. Bagaimana ya? Oke. Itu karena saya nggak ke-handle sih Bu, lebih karena itu. Tapi kalau saya ke-handle ya pasti saya ini sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ya bisa handle, misalnya cuma satu ya nggak usah pakai admin kantor ngingetin Iya, ya. betul, Mungkin betul. seperti itu ya lebih kondisinya. Iya, iya. Kalau Anda bisa closing 10 per bulan, saya yakin Bu Fia khusus untuk Anda. Silakan Mbak Fia, satu lagi pertanyaan. Selamat pagi. Iya. Saya Fia Hidayat, kita pernah WA-an ya. Gitu nawarin rumah pondok indah. Ya kebetulan saya juga tadi pengen nanya, kebetulan udah ditanya juga sama Bu yang masalah tadi hubungannya dengan hafir itu bagaimana melihatnya. Jadi kalau yang ini saya mau tanya lagi, Mbak Tinting gimana kalau biasanya Mbak Tinting referensi karena kan udah banyak nih. Cari listingnya tuh gimana? Apa masih kasih? Apa masih dari saudara gitu? Modelnya seperti itu. Bu Fia tadi datang meetingnya jam berapa ya? Mungkin boleh lihat rekaman ya. Oh iya. Sorry, nanti aku tarik pertanyaan yang Bu Ting belum sharing. Tapi kalau ada yang tadi Mbak Fia tanyain ternyata belum ikutin karena telat tanda kutip ya. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Terus Oke. sama satu lagi, Mbak Titi itu kalau misalnya udah ngangkat tamu nih, misalnya ada maksimal nggak? Misalnya ada 3 rumah, atau 4 rumah atau berapa? Kadang-kadang kita kan ngasih ini, tapi kan kita mau fokusin si bayarnya nih, misalnya berapa 3 rumah saja atau gimana? Itu satu itu. Terus yang kedua, cara Mbak Titi untuk apa namanya nanya dia gitu, gimana suka dengan rumahnya atau enggak? Itu ada jeda sehari atau satu kerjaannya atau gimana? Kadang-kadang kan kita kalau misalnya nanya, dia sekarang sibuk, apa besok ada, nah besok takut dia lupa gitu. Itu gimana? Oke, terima kasih. Aku tarik aja pertanyaan yang terakhir ya. Kalau showing ke klien tuh berapa banyak? Terus gimana kita ngarahin supaya fokus ya? Iya. Oke, itu pertanyaan bagus. Makasih Mbak Fia, silakan. Kalau satu klien saya nggak pernah jadi target saya mengantar berapa banyak. Tapi kalau saya bisa ngelihat dari kadang-kadang kita marketing makin sering kita ketemu klien makin kita punya feel. Ini klien cocok apa enggak? Ini klien serius apa enggak? Ini klien punya ada uang dalam arti serius apa enggak? Itu saya bisa dengan pertanyaan. Satu, biasa saya nanya, Bapak rencana belinya cash atau KPR? Dua, Bapak butuh cepat atau enggak atau gimana? Kita cara mengorek, ya. Biasa kadang ada yang, oh saya tunggu rumah saya kejual dulu. Ya udah, saya goodbye. Saya ngantar cuma satu doang cukup. Saya kagak mau lagi. Ya mendingan Bapak fokus dulu. Iya. Jadi saya gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat, rumah saya udah di DP nih. Saya butuh cepat. Berarti saya tahu ini hot client yang tidak bisa menunggu lama. Jadi saya akan fokusin lihat rumah pertama, lihat dari impresinya gimana, ekspresinya. Oke, dia suka lokasi yang kayak gini, jalannya besar. Oke, Pak, kayaknya Bapak sukanya kayak gini-gini deh. Jadi saya lebih mengarahkan. Jadi saya nggak akan bawa sampai 10. Aduh, dia juga pusing, saya juga pusing gitu loh. Nggak bisa menghandle. Tapi dari kita mensortir. Jadi kita fungsi agent di sana berfungsi di mana sesuai kebutuhan dia, budget dia terutama. Itu paling utama tuh budget, lokasi, dia kondisinya dia mau seperti apa, mau rumah tua, mau rumah bagus. Tapi kalau dia mau rumah tua jangan kasih yang rumah bagus, pasti dia cerewet banget nih orang, pasti mau bangun ulang. Ya saya kondisi seperti itu yang saya tanyakan. Even saya belum ketemu pun saya bisa tahu nih klien sebenarnya hot apa enggak. Kadang-kadang dari WA pertanyaan-pertanyaan saya di WA. Tapi kalau kelihatannya kayaknya nggak hot, ya saya nggak terlalu iniin. Karena saya akan mensortir klien-klien yang survei seperti itu. Kalau nggak ke-handle juga saya bisa ngatur waktunya gitu loh. Seperti itu. Terjawab ya, Mbak. Sortir tuh penting banget ya. Iya. Itu tadi kalau kita bisa kelola kebutuhan buyer, bisa gali, terus kita juga bisa matching sama listing yang ada, kita nggak usah wasting time ya. Iya. Karena Bu Ting itu nggak wasting time, makanya dia bisa closingnya cukup banyak. Jadi memang tadi yang seperti Pak Helmi Yahya sharing ya, nggak cuma kerja keras tapi harus kerja cermat supaya kita bisa achieve lebih banyak lagi. Ya. Yes, oke. Satu pertanyaan terakhir dari Bu Anita, karena kita masih ada beberapa informasi dari kantor.
Silakan, Mbak Anita. Siang, Bu Tinting. Terima kasih untuk sharing hari ini, sangat bermanfaat banget buat kita semua. Yang ingin saya tanyakan, strategi Bu Tinting ketika menghadapi klien yang penawarannya ini masih agak jauh, tapi dia sudah suka banget gitu. Sampai akhirnya deal, karena kan ini closingnya banyak banget ya, kayaknya seneng juga ya kalau kita closingnya sering banget kayak gitu ya, setiap bulan 15, 16 gitu ya. Itu gimana? Apalagi kalau rumah PI ya, 15. Kenyang banget gitu ya. Strategi Bu Tinting itu menghadapi klien yang sudah suka, harganya mendekati ataupun masih jauh, itu bagaimana hingga sampai deal? Ya intinya saya nggak akan maksa ini ya, balik lagi budget dia. Kalau budget dia kayaknya rasanya mentok, terlalu jauh dia buat naik, saya akan alihin. Saya nggak akan fokusin satu rumah itu aja. Even itu listing selling, misalnya saya listing selling, saya balik lagi saya akan memposisikan saya, oke, pembeli ini punya kemampuan segini, saya harus mendilkan dalam waktu cepat dibanding dia ditawarin agent lain. Makanya balik lagi, pentingnya agent itu jangan hitung-hitungan. Oh iya, ini kan kita listing selling, ini kan kita komisinya lebih gede, ini kan ini. Kalau saya lebih mendilkan bagaimana, oke, yang mana yang cepat aja sesuai kebutuhan. Oke Pak, ini kayaknya harganya tinggi deh, ownernya nggak BU segala macam. Pak, saya kasih Bapak beberapa penawaran yang lain. Sambil yang ini tetap kita follow up. Kalau penjualnya kali-kali aja dia berubah pikiran. Tapi kalau emang enggak, ya kita alihin, cari lagi barang untuk si klien ini yang kalau kita rasa dia emang hot klien. Tapi kalau enggak, saya akan skip, saya cari barang lain. Seperti itu. Balik lagi, budget klien itu menentukan. Mau dia suka banget tapi budgetnya nggak ada, ya nggak nyampe-nyampe. Yes. Seperti itu. Jawab ya. Oke, thank you. Sama mungkin ada satu tambahan ya. Kadang-kadang marketing itu sering banyak di PHP klien. Seperti itu ya kondisinya ya. Lebih ke kayak kita diiming-imingin. Banyak klien tuh yang saya suka, saya mau ini dulu, banyak bertele-tele gitu loh. Ya udah, kalau suka DP. Kalau saya selalu berprinsip seperti itu. Bener ya. Satu DP itu mewujudkan dia bukti keseriusan. Kalau dia nggak DP, dia bilang dia suka, dia bawa keluarganya, dia bawa lagi si ini, si A, si B, si C, tapi dia nggak DP, zong, nol. Jangan fokus sama satu klien itu. Walaupun kadang-kadang apalagi transaksi di sini ya cukup besar. Kadang-kadang kita berasa ini kan hot klien, nilainya besar banget loh. Saya susah loh ngelepasin. Saya susah loh ibaratnya berpindah gitu loh. Jangan kita fokus yang ibaratnya cuma diiming-imingin aja. Jangan kita mau akhirnya apa? Kita ketinggalan. Orang lain udah closing ke 1, ke 2, ke 3, kita satu pun enggak. Yang kecil pun enggak. Mengharapkan yang gede ya. Jadi penting banget kita sebagai agent pintar-pintar menyortir klien. Yang tadi di info, kalau klien yang nggak serius udah tinggalin. Harus berani move on. Ya udah, berarti itu bukan rezeki saya. Ya one day dia jual, ya sudah, saya anggap yang di atas tahu. Berarti rezeki saya masih yang kecil-kecil dulu. Ya, jadi jangan kita fokus yang besar. Akhirnya yang kecil-kecil tuh kita nggak follow up. Kita udah terbuai sama yang di PHP klien nih. Banyak kan klien-klien PHP. Gombal ya? Iya. Gombal doang. Ntar ya 1 bulan lagi. Ntar ya ini ya. Komisi, ya? Iya, bener. Mendingan fokus yang lain. Ntar apalagi kan kalau di PHP-nya yang gede, itu yang susah move on-nya. Marketing kan susah move on-nya begitu. Bagaimanapun ada sisi manusianya kan. Iya. Wah, ini kan komisinya gede. Tapi jangan gitu loh. Hati-hati, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Habis ya kita habis waktu dan kita nggak dapat apa-apa. Komisi 0. Ibaratnya stres juga iya. Yang ini nggak closing, kagak closing juga. Alhasil nggak ada manfaatnya juga kalau memfokuskan klien yang banyak PHP. Even itu nilai transaksi yang cukup besar. Yes. Ini sebagai penutup kali ya, karena tadi Bu Tinting udah garis bawah banget. Jangan kita gara-gara diiming-imingin sesuatu yang besar, yang kecil nih kita nggak mau kerjain. Padahal yang kecil-kecil Bu Tinting ngerjain yang kecil-kecil, tapi hasilnya banyak banget. Ya, kita jangan pernah terlena, terus tetap fighting. Ya ini kayaknya kombinasi ya. Kerja pintar dan taktis gitu. Bu Tinting yang saya lihat orangnya taktis banget dan dia berani ngalahin dirinya sendiri ya. Daripada kita mikirin orang lain, komisi orang lain, ya kita jadi nggak fokus ngapain juga ya. Oke, mungkin dari Bu Dwi ada tambahan?
Oke, makasih banyak. Tepuk tangan lagi buat Kak Ting. Hai Aragraha Friend, exciting banget ya denger story-nya Bu Ting Ting si Ratu Properti. Bagaimana pola kerjanya, etos kerjanya. Ternyata ya memang perlu kita catat ya, hard work itu nggak cukup, harus dibarengi dengan smart work. Dan satu quote emas yang tadi sangat-sangat luar biasa dari Bu Ting Ting, yaitu pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak cepat menyerah. Wow, Aragraha Friends, senang sekali kita bisa berbagi ilmu bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi supaya kamu dapat terus update dengan tayangan-tayangan dari Kupikuy Aragraha berikutnya. Salam Kupikuy!